كل صحابة وقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أرواح الآباء والإخوان المرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأولياء والعلماء العاملين بالقرآن والقرآن ولتابعنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم بحقه وببركته وبكرامته وبمعجزته وبمنزلته وبشفاعته وبحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الليل لهم الفاتحة مبروك صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memperhatikan, yang selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada setiap hamba-hambanya, wa khususan kepada setiap diri kita di setiap waktunya. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita Al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurun ala nur, yang juga membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salawat dan salam pula terhaturkan kepada para keluarga ahlul bait beliau dan juga kepada para sahabat-sahabat dan kepada sekalian umat pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia sepanjang zaman. Alhamdulillah, seiring dengan waktu 7 hari berlalu, bertemu kembali kita di malam ini, yakni di malam Sabtu, malam pengkajian rutin yang membahas tentang ma'rifatullah wa hakikatullah.
menyingkap segala rahasia-rahasia yang tersirat di balik kezohiran tiap-tiap segala sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan hakikat. Artinya hakikat itu ia tersirat ya, atau boleh dikatakan tersembunyi di balik kezohiran tiap-tiap segala sesuatu. Itu namanya hakikat. Kalau kezohiran artinya segala sesuatu yang dapat diketahui oleh akal manusia, itu namanya sesuatu kezohiran. Adapun yang tidak dapat ditangkap, dicerna oleh akal, namun dia bersifat maknawi, itulah yang dimaksud dengan hakikat. Seperti misalkan bila dicontohkan apa yang kita makan sebagai makanan pokok sehari-hari yang kita sebut nasi, itu sesuatu yang zahir, yang dimakan. Makanan pokok ialah nasi, pagi, siang, petang dimakan sebagai asupan batang tubuh. Secara kezahiran diketahui itu ialah nasi. Namun hakikat di balik itu, hakikat di balik nasi yang tersirat pada sebutir nasi adalah kasih sayang Allah. Kita kadang melihat asalnya lah seperti beras nasi, sebelum dimasak dia disebut beras, ya kan? Sebelum beras gabah, gabah itu lain pula, padi. Itu benar hakikat jua namanya, tapi hakikat asal usul. Adapun hakikat yang tersirat di balik asal usul ialah kasih sayang Allah. Di balik nasi itu, yang tersirat di balik nasi itu tersirat kasih sayang Allah. Nah, sama juga dengan insan. Insan kalau asal usulnya manusia itu jasad, di balik jasad adalah roh. Lalu roh itu asal usulnya Nur Muhammad. Itu asal usul. Hakikat asal usul. Namun hakikat selain asal usul yang dikatakan bersifat maknawi,
yang tersirat di balik atau yang tersirat pada diri manusia ialah kasih sayang Allah. Artinya begini, jika bukan karena kasih sayang Allah, maka tidak akan ada manusia itu. Begitulah maksudnya. Jadi ada hakikat asal usul, ada hakikat yang bersifat maknawi. Kalau yang bersifat maknawi itu biasanya dia berupa sifat. Tapi kalau hakikat asal usul, dia bukan berupa sifat, tapi jati diri. Apa jati diri nasi? Ya padi. Nah seperti itu. Jati dirinya nasi, ya padi. Tapi apa maknanya nasi? Maknanya ialah terdapat kasih sayang Allah di dalamnya. Dengan bersusah payah dalam kehidupan dunia, para petani dengan bercucuran keringat ia menanam padi. Dengan bersusah payah, bercucuran keringat, para petani menanam padi. Maka berarti ada kasih sayang di situ. Ada kasih sayang di situ yang tersembunyi di balik sebutir nasi. Itu baru sebutir, belum satu karung. Kemudian dirawat setiap harinya oleh si petani tadi. Waktunya diberi pengairan, maka diberi pengairan setiap hari, diperhatikan. Berarti pada sebutir nasi ada perhatian kasih sayang Allah yang ternyatakan pada diri petani. Begitu sudah waktunya panen, si petani pun bekerja keras untuk apa tuh mengarangnya, padinya tadi itu diapain supaya jadi beras, ya Allah, digiling. Bekerja keras dia menggiling padi, lalu menghasilkan butiran beras. Itu yang gak kebaca oleh manusia. Gak kebaca bahwa terdapat kasih sayang Allah pada satu butir nasi. Baru satu butir itu, apalagi banyak satu karung, yang ternyatakan pada keringatnya para petani. Kita di rumah tinggal makan aja, ya kan? Tapi kita sama sekali seperti lupa dengan kasih sayang Allah dalam jerih payah para petani-petani yang menanam padi. Nah, maksud dari apa yang disampaikan ini ialah, maka hendaknya bagi setiap diri kita di dalam mempelajari tentang hakikat dan ma'rifat, jangan hanya sebatas mempelajari keilmuannya saja. Kayak gitu maksudnya.
Jangan sekedar mempelajari ilmunya saja yang disimbolkan di dalam alif titik kosong, begitulah, atau kosong titik alif. Dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut jasad. Pada si jasad ada yang hidup, pada yang hidup ada sirullah. Itu ilmunya. Jangan hanya sebatas mempelajari ilmunya saja, namun selain ilmu yang dipelajari, maka isilah ilmu, diisi ilmu itu. Ilmu yang dipelajari itu diisi dengan apa? Dengan kesadaran akan kasih sayang Allah. Itu yang utama sekali. Sebab apabila ilmu itu telah berisikan kesadaran akan kasih sayang Allah, maka disitulah rahmat Allah akan turun pada siapa-siapa yang mengerti akan kasih sayang Allah. Kalau ilmu aja ya sama aja orang belajar di sekolahan, seperti itu jadinya. Sebagaimana yang dikatakan tentang sambung sir. Nah, ini berulang kali dalam pembelajaran ada kalimat yang berbunyi sambung sir. Sambung sir artinya sir di diri kita nih, yang kalau disampaikan dalam keilmuan disebut hayat atau yang hidup. Sir dalam diri kita, si hayat atau yang hidup. Atau Nur Muhammad yang baru, ya kan? Hendaknya tersambung misra dan mesra pada Nur Muhammad yang qadim, yang ada yang meliputi ini. Nah, itu disebut sambung sir, yang di sini dengan yang ada ini. Misra dan mesra. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang sudah disampaikan berulang kali, yakni dengan merasakan naik turun napas. Dengan merasakan naik turun napas sebagai jalan memisahkan dan memesrakan Nur Muhammad yang meliputi dengan Nur Muhammad yang tersirat pada diri, yang disebut hayat tadi atau yang hidup. Nah, itu jalannya berdasarkan ilmu yang diketahui. Nah, bagaimana
benar-benar dapat sempurna di dalam memisrahkan dan memesrakan. Bagaimana menyempurnakan di dalam memisrahkan dan memesrakan, bukan hanya sekedar menyadari naik turun napas saja, bukan hanya sekedar merasakan keluar masuknya napas saja, tidak. Akan tetapi agar sempurna di dalam memisrahkan dan memesrakan, Nur Muhammad yang meliputi dengan Nur Muhammad yang tersirat pada diri, cara menyempurnakannya agar di dalam memisrahkan dan memesrakan ialah ketika engkau merasakan naik turun napas itu, ketika engkau merasakan keluar masuknya napas itu, maka jajamkanlah di dalam hatimu. Jajam itu artinya tanamkan di dalam hatimu, bahwa ketika engkau merasakan naik turun napas itu, ketika engkau merasakan keluar masuknya napas itu, di situ engkau sedang merasakan kasih sayang Allah pada naik turun napasmu. Itu tanamkan di dalam diri kita. Artinya keyakinan yang demikian itu keyakinan yang demikian itu tanamkan dalam dirimu. Ketika engkau merasakan naik turun napas, maka sesungguhnya engkau bukan hanya memisrahkan dan memesrakan, tapi bahkan juga engkau merasakan kasih sayang Allah ada tersirat pada naik turun napasmu. Satu kali naik turun napasmu, ada cintanya Allah di situ. Satu kali naik turun napasmu, ada cinta kasih sayang Allah di situ. Tanamkan di diri kita dalam kesadaran. Sehingga naik turun napas itu atau naik turun napasmu itu tidak hanya kau mengerti, hanya sekedar naik turun saja. Tidak hanya kau mengerti, hanya sekedar bernapas saja, tidak. Tapi kau akan menemukan cinta kasih Allah di setiap hembusan dan tarikan napas. Ini pemakaian para nabi, para rasul, pemakaian para wali-wali Allah, begitu. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan naik turun napasnya. Kenapa mereka tidak menyia-nyiakan naik turun napasnya? Karena mereka mengerti sekali bahwa pada naik turun napasnya Allah sedang menanamkan cinta kasihnya kepada dirimu.
Hah? Kalau kita ini adalah merasakan cinta kasih sayang dari orang yang kita cintai, senang kan? Hah? Senang kalau lah. Merasakan cinta kasih sayang dari orang yang kita cintai, senang benar, bahagia benar. Nah, kenapa itu tidak bisa kita wujudkan di dalam merasakan cinta kasih sayang Allah pada diri kita? Itu maksudnya. Nah, ketika engkau menanamkan dalam kesadaran diri bahwa ketika aku merasakan naik turun napas ini, ketika aku merasakan naik turun napas ini, bukan hanya sekedar memisahkan dan memesrakan Nur Muhammad yang meliputi dengan Nur Muhammad yang tersirat pada diri. Bukan hanya itu, tetapi ternyata pada naik turun napasku ini, di situ ada stempel cinta kasih sayang Allah pada diriku. Ini masing-masing diri lah, masing-masing diri. Jadi kesimpulannya, kalau dipadahkan apalah bahasa manusianya, GR, ya kan? Apa itu GR itu? Baper kah? Sama aja kah? Sama lah, sama aja kurang lebih lah. GR kita atau baperan kita kepada Allah boleh, asal jangan kau tunjukkan itu kepada selain Allah. Silahkan kau baperan dengan Tuhanmu sendiri, silahkan kau GR dengan Tuhanmu sendiri, bahwa Dia mengasihi, menyayangi, dan mencintaimu. Justru harus engkau GR, justru harus engkau baperan dengan Sang Maha Pengasih lagi penyayang. Kenapa harus? Agar engkau tenggelam di dalam cintanya. Begitu maksudnya. Agar engkau tenggelam di dalam cintanya. Namun jangan kau tunjukkan kegeeranmu, jangan kau tunjukkan baperanmu kepada selain Allah, artinya kepada manusia, jangan. Sebab ketika baperanmu itu dengan Tuhanmu tadi, kegeeranmu tadi dengan Tuhanmu tadi, kau tunjukkan kepada manusia, kau akan menjadi sombong. Ya, ya. Seolah-olah merasa dirinya jadi sayang Allah, ya kan? Jangan, itu kan boleh. Itu sombong namanya. Ini urusan pribadi dengan Tuhan masing-masing. Begitu maksudnya. Agar engkau karam, agar engkau tenggelam di dalam cintanya Allah. Itulah keutamaan dari memisrakan dan memesrakan Nur Muhammad.
Ini rahasianya, ini rumus-rumusnya. Bila engkau sudah terbiasa, nah ini yang penting, ini yang penting. Bila engkau sudah terbiasa merasakan dalam kesadaran di dirimu bahwa pada naik turun napasmu itu tersetempelkan atau terdapat cinta kasih sayang Allah kepadamu, engkau terbiasa sudah merasakan cinta kasih sayang Allah pada naik turun nafasmu. Bahkan terkadang engkau senyum-senyum sendiri. Mungkin tidak nampak di bibirmu, tapi di hatimu terasa berbunga-bunga di dalam cinta kasih sayang Allah. Mungkin orang tidak melihatnya karena ini rahasia antara dirimu dengan Tuhanmu. Bila engkau sudah terbiasa dalam merasakan cinta kasih sayang Allah di naik turun napasmu itu, maka itulah yang disebut engkau berada pada maqam muraqabah. Engkau berada pada maqam muraqabah. Apa itu muraqabah? Kau berpandang-pandangan terus dengan Tuhan pada naik turun napasmu itu. Di kedalaman rasamu, di kedalaman rasamu, kau selalu berpandang-pandangan dengan Tuhanmu. Itu namanya muraqabah. Lalu kemudian kelanjutannya, ketika engkau setelah terbiasa di dalam muraqabah itu, di dalam berpandang-pandangan dengan Tuhanmu, walau orang di sekitarmu tidak mengetahui engkau sedang apa, hanya dirimu sendiri yang tahu dengan Tuhanmu. Karena ini masalah rahasia diri dengan Tuhan. Kalau orang di sekitar kita kan tahu. Engkau terbiasa demikian berada di maqam muraqabah itu, lalu ketika suatu saat Allah turunkan anugerahnya, engkau tenggelam di dalam cinta Allah, maka itulah yang disebut mahabbah. Engkau ditarik ke Allah, jazbah. Engkau ditarik ke Allah kepada maqam mahabbah. Bila engkau duduk di muraqabah, ini muraqabah dulu. Bila engkau terbiasa merasakan cinta kasih sayang Allah, engkau sadari ada di setiap naik turun napasmu, sehingga membuat hatimu berbunga-bunga dan terkadang hatimu tersenyum-senyum sendiri. Engkau terbiasa demikian, engkau berada di maqam muraqabah. Bila engkau berada di maqam muraqabah, maka engkaulah yang disebut arif billah. Jadi kalau belum di muraqabah, belum arif billah. Masih sebatas orang yang belajar mengenal Allah. Kalau belum di muraqabah. Ini menyimak kalau tadi lah, menyimak kalau lah. Berarti tadi mendengar aja sudah maksudnya tadi lah. Kalau engkau belum terbiasa berada di maqam muraqabah, berarti engkau belum dikatakan arif billah. Engkau masih sebatas orang yang belajar mengenal Allah. Tapi
sudah alhamdulillah. Kalau lah, nah, sudah belajar mengenal Allah itu sudah alhamdulillah, benar sudah. Apalagi terkumpul kita berataan mina. Kenapa? Karena satu dengan yang lain ada syafaat. Begitu maksudnya. Kada berjalan sorangan. Kalau berjalan sorangan itu nang khawatir tejungkang. Tasumbalit. Kalau berjalan sorangan. Tapi kalau kita berkumpul begini nah, walaupun masih sebatas belajar mengenal, itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena ada nur antara satu dengan yang lain yang akan saling membantu mencahayai satu dengan yang lain. Itu keuntungannya jamaah itu. Kumpulan dalam kebersamaan itu. Lanjut tadi. Tapi apabila engkau sudah terbiasa merasakan pada naik turun napasmu itu ada cinta kasih Allah, kau rasakan cinta kasih sayang Allah. Di setiap hembusan dan tarikan napasmu itu, kau sadari Allah sedang menanamkan cintanya kepadamu. Melalui naik turun napasmu itu, melalui hirupan dan hembusan napasmu itu, di situ ada cinta kasih sayang Allah. Engkau terbiasa sehingga tandanya membuat hatimu sering berbunga-bunga di dalam cinta kasih Allah. Terkadang hatimu tersenyum-senyum sendiri merasakan kasih sayang Allah. Itu tadi baperan namanya, ya kan? Tapi baperannya hanya ke Tuhan aja, gak apa-apa. Nah, terbiasa yang demikian itu berarti engkau sudah berada di makom muraqabah. Siapa yang sudah berada di makom muraqabah, maka mereka itulah yang disebut arif billah. Artinya orang yang betul-betul sudah kenal Allah. Jadi orang yang memang benar sudah mengenal Allah ialah orang yang bermakom di muraqabah. Siapa mereka? Orang yang sudah terbiasa merasakan cinta kasih Allah di setiap hembusan tarikan nafasnya. Nah, lanjutnya lagi, bila sudah terbiasa berada di makom muraqabah, disebut arif billah. Lalu kemudian suatu saat Allah tarik dirimu, Allah jazbah dirimu untuk tenggelam di dalam cintanya Allah, dengan tanda engkau seolah-olah seperti tidak mengetahui lagi siapa dirimu. Yang kau tahu hanya Allah yang ada. Seolah-olah. Artinya model berlapis. Pada diriku ada dia, tapi kelihatannya aku, tapi sesungguhnya dia. Nah, modelnya begitu. Tapi lebih besar dianya daripada akunya. Nah, itu jazbah namanya, itu ditarik gitu. Makanya jazbah itu kalau jamaknya disebut majeduk. Pernah dengar kalau sebutan majeduk tuh ada wali-wali majeduk, ya Allah. Nah, kenapa wali-wali majeduk itu kok kelihatannya kayak orang-orang yang kayak orang apa ngarannya? Kayak orang kada waras. Karena dia tidak bisa membedakan antara dirinya dengan Allah. Itu namanya majeduk.
Tapi biasanya yang demikian itu orang majeduk yang dia tidak melalui tuntunan-tuntunan ilmu yang diajarkan oleh mursyid-mursyid. Dia langsung ditarik tanpa belajar, katakanlah demikian. Dia belajar dasar-dasar aja, tahu-tahu ditarik kayak itu nah. Kada beristilah belajar lawan guru itu kada beristilah begitu. Sehingga dia kada kawa menguasai dirinya. Nah itu maksud yang demikian tadi. Tapi apabila seseorang itu melalui jalur keilmuan, ada gurunya dan dia mengikuti apa-apa pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya, yang disampaikan oleh mursyidnya, ketika Allah menarik dia, Allah datangkan jazbah sehingga dia menjadi majeduk, dia bisa menguasai kondisi keadaan itu. Itu bedanya. Dia majeduk tapi tidak kelihatan seperti orang majeduk dan kebanyakan. Paham lah? Padahal dia majeduk tapi kada kelihatan seperti majeduk. Padahal dia dijazbah Allah tapi tidak kelihatan kalau dia ditarik Allah. Nah itu keuntungannya kalau belajar bermursyid atau berguru. Keuntungannya tuh ya, batinnya tadi kuat, istilahnya demikian. Nah mereka yang di makom mahabbah, karena Allah telah menjazbah dia, telah menarik dia, tenggelam dia di dalam cintanya Allah, sehingga dia ditempatkan bermakom pada makom mahabbah. Maka mereka itu yang disebut wali Allah. Kalau yang di muraqabah arif billah, tapi belum waliullah. Belum diangkat kedudukannya sebagai wali Allah. Tapi ketika dia sudah berada di mahabbah tadi, dalam keadaan jazbah ditarik Allah, tenggelam dia di dalam cinta Allah, sehingga seolah-olah dia tidak lagi bisa membedakan antara dirinya dengan Allah. Di satu sisi dia melihat dirinya, di satu sisi dia merasakan dirinya, tapi kok yang dia pandang Allah. Di satu sisi dia merasakan Allah, tapi kok yang dia pandang dirinya. Begitulah. Makanya kalau kada ada guru di situ ya gila tuh Pak. Kalau kada ada gurunya itu gila akhirnya. Apalagi kalau belajar kesalah-salah niat, lalu bekas kekafiran tupang jadinya sudah. Disitulah mahabbah. Maka mereka yang bermakom mahabbah, yang mereka ditarik Allah, tenggelam di dalam cintanya Allah, mereka itulah wali-wali Allah. Nah, jadi kita tarik kesimpulan tadi dalam penyampaian tadi. Pertama, di dalam perjalanan awal adalah belajar mengenal Allah, ya kan? Belajar mengenal Allah, lalu kemudian kelanjutannya dia
benar-benar disebut arif billah. Artinya benar-benar dia mengenal Allah. Lalu kelanjutannya, kalau dia sudah terbiasa mengenal Allah, merasakan cinta kasih Allah, datang anugerah Allah, ditarik dia tenggelam di dalam cintanya Allah, maka mereka bermakom mahabbah atau mahabbatullah, dan mereka lah wali-wali Allah. Jadi bila boleh dikatakan, kita nena setiap malam Sabtu belajaran berapa tahun sudah lawas benar, sudah mulai dibuka pondokan ini aja 2005. Kita belajaran di sini nih di Minangkabau nih 2005. Bukan berarti kita belajar ini agar menjadi walinya Allah, bukan. Hanya saja tidak menutup kemungkinan Allah yang berkehendak. Pahamlah? Jadi kita kadang berharap mau jadi wali Allah. Kita hanya belajar bagaimana supaya bisa mengenal Allah. Itu aja. Masalah Allah nanti akan menurunkan anugerah-anugerah itu hak Allah. Siapa yang bisa melawan? Begitu maksudnya. Hanya saja dalam perjalanan hidup dan di dalam perjalanan hakikat, wajib hukumnya mencintai Allah. Ya kalau kan? Iya kan? Wajib hukumnya mencintai Allah. Berarti bila dikatakan wajib mencintai Allah, pengertiannya ialah, sudahkah engkau merasakan cintanya Allah? Kan begitu. Dan otomatis ketika engkau sudah bisa merasakan cintanya Allah, ya otomatis akhirnya Allah akan mengangkat kedudukanmu di sisinya sampai kepada kedudukan maqam mahmuda. Apa itu maqam mahmuda? Tempat yang terpuji di sisi Allah. Maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah, ialah ahlullah. Itu tempat yang terpuji. Apa itu ahlullah? Ahlullah itu kalau terjemahan Indonesianya dalam tanda kutip, ahlullah itu ialah keluarga Allah. Maka mereka-mereka yang bermakom mahmudah adalah mereka-mereka yang tercatat sebagai keluarganya Allah. Dan sudah pasti mereka itu akan bersama dan berserta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemana saja dan di mana saja. Dia selalu merasakan kehadiran Allah dan Rasulnya, hatta di setiap naik turun nafasnya. Semoga menjadi pelajaran yang berharga pada setiap diri kita apa-apa yang disampaikan di malam hari ini untuk mencapai maqam mahabbatullah. Maka semoga Allah nyatakan anugerahnya di setiap diri kita. Maka Allah
nyatakan anugerah itu dengan senyata-nyatanya di setiap diri kita. Maka semoga Allah berkati pula di setiap diri kita dengan keberkatan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap diri kita dipandang Allah sebagai wali-walinya Allah. Jika bukan sebagai wali-walinya Allah, maka Allah pandang diri kita termasuk orang-orang yang bersama wali-walinya Allah, sehingga keselamatan fit dunia wal akhirah Allah nyatakan pada setiap diri kita, dan kematian pun Allah datangkan pada diri kita di dalam kematian yang husnul khotimah, kemudian dikumpulkan di yaumil akhir nanti bersama dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini, tidak terlalu panjang lebar, karena apa yang disampaikan adalah mengenai bagaimana kita dapat memakai pengetahuan ilmu di dalam merasakan cinta kasih Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina daratina wa barakatina wa maulana Muhammad.